Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Puri mengajar di MTS Pondok Pesantren Darupatan Senayan, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau di kelas 7B untuk UKIN PPB 25.3. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ista'in waqimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini, insya Allah kita akan belajar bersama tentang mata pelajaran fikih. Nanti kita minta kerjasama yang lain di rumah. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi ini berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, pada awal kita akan melihat nanti yang hadir angkat tangan dan tidak sampaikan alasan tidak hadirnya. Yang pertama, akta rezeki. Materi yang kita bahas pada hari ini yaitu mahar. Ustaz dekapi untuk bahan ajar. Sebelum kita memasuki materi, Ustaz ingin bertanya. Yang akan kita bahas pada saat pagi ini yaitu mahar. Pernah tak dengar kata-kata mahar? Bisa nak bantu Ustaz angkat tangan siapa yang tahu tohara itu bahasa apa? Bahasa Arab yang artinya tentang tohara ini adalah tinjauan pertama di dalam beberapa kitab fikih. Bahkan kebanyakan kitab-kitab klasik atau kitab-kitab gundul pada umumnya bab pertamanya bab tohara. Kenapa bersuci itu banyak dibahas dalam fikih di awal? Karena suci ini merupakan syarat-syarat sahnya ibadah. Apakah itu salat, baca Al-Quran, dan ibadah-ibadah lain. Itu sangat menjadi syarat utamanya suci. Tidak sah salat kalau tidak bersuci. Bahkan di dalam Al-Quran dituliskan la yamassuhu illa mutahharun. Jangan disentuh kalau orang yang tidak bersuci. Kemudian anak-anak sekalian, mudah-mudahan nanti dengan materi ini bisa memotivasi kita untuk lebih meningkatkan bersuci di dalam ibadah kita. Setuju? Apa tujuan? Tujuan kita sekarang mempelajari bersuci ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat. Jadi nanti kamu semuanya diharapkan poin-poin ini terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pelajaran yang kita timba dapatkan di transferkan itu
bisa menjadi penambah ilmu pengetahuan untuk bekal amal ibadah. Karena tujuan penciptaan kita manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak dijadikan kata Allah jin dan manusia kalau tidak untuk beribadah. Maka tujuan konsekuensi Islam itu ibadah, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Maka kesucian atau bersuci adalah syarat. Oleh sebab itu diharapkan kepada kamu semua ini dapat nanti di samping menjadi pengetahuan, tapi bisa menjadi implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini namanya apersepsi. Apersepsi itu boleh juga dikatakan tantangan. Yuk kita bahas bersama agar ibadah kita menjadi lebih sempurna dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini kita belajar. Ini tantangan. Contohnya, pernah kalian merasa malas berbuat? Pernah? Sering atau pernah? Pernah. Apa kiat yang kalian ambil, yang tindakan yang kalian lakukan sehingga bisa melawan rasa malas? Apa? Kamu? Mana? Di saat kamu malas dulu untuk sholat, mungkin karena malas, mungkin karena ada ibadah, atau karena kesibukan, apa solusi yang ambil? Nanti aja sholat. Tidak ada bermasalah. Padahal tidak sah sholat kalau tidak bersuci. Berarti sholat yang kamu kerjakan sia-sia. Ya. Mudah-mudahan dengan mempelajari ini nanti solusinya kita dapatkan. Ya, kamu pernah malas? Alasannya kenapa? Malas berwudu sehingga sholat tanpa wudu. Tahu nggak sholat tanpa wudu itu tidak sah? Tahu. Berarti hanya ikut-ikutan. Yang satu lagi, kita tanya, kita diskusi, kita cari bahasan bersama. Kita bahas. Pernah nggak? Pernah. Apa solusi yang dipakai? Jalan yang tempuh. Bersuci dengan debu atau tayamum kalau tidak ada air. Kamu waktu kita bersama kita bicarakan, pernah tak merasa malas duduk sebelum sholat? Apa penyebabnya? Takut air tidak ada, kena malas saja. Berarti solusinya langsung sholat? Tidak. Ini namanya persepsi. Artinya sesuatu yang kita jalani, kita alami, namun kadang-kadang tidak kita jadikan solusi, sehingga permasalahan itu kita sembunyikan. Walaupun orang lain tidak tahu, walaupun teman tidak tahu kalau kita tidak berwudu, namun Allah tahu. Sedangkan sholat kita itu kita persembahkan kepada Allah, bukan kepada teman, bukan kepada ibu penjaga asrama, bukan kepada ustaz pembina asrama. Yang akan menerima sholat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan pertama rasa malu kepada Allah kalau sholat tidak diterima. Itu pertama, karena otomatis yang tidak berwudu sholatnya tidak, yang tidak suci sholatnya tidak. Itu pertama. Itu namanya menanamkan keyakinan kepada Allah. Yang akan menerima sholat ibadah kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembina sama bukan ustaz pembina. Mereka itu hanya mengawasi, mengingatkan kita, mengajak kita. Kalau kita lalai, mereka bangunkan.
Kalau kita lalai mereka ingatkan agar kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita. Yuk kita bahas bersama agar ibadah kita menjadi lebih sempurna dan diterima. Tujuan kita ibadah itu diterima. Kalau tidak diterima, bagaimana kita bisa masuk surga? Sedangkan kita umat Islam ini berkeyakinan bahwa di akhirat kita ingin masuk dan dijauhkan dari neraka. Amin ya Rabbal alamin. Jadi kita mulai membahas materi. Ya, nanti tulis mana yang apa namanya itu? Yang penting ditulis. Dia nanti menambah wawasan. Ya. Ini materi yang kita bahas itu pengertian toharo. Apa? Pengertian toharo. Toharo tadi apa? Berasal dari bahasa Arab. An-nazafatu atau toharatu. Ya, pengertian toharo. Secara bahasa toharo berarti bersih atau suci. Apa kita mau? Bersih atau suci dari kotoran. Dari kotoran. Misalnya yang sudah barusan apa toharo? Toharo adalah itu kita sekali. Toharo secara bahasa adalah terima kasih. Ada pertanyaan? Ada? Sebelum kita lanjut dulu istilah atau kita lanjut dulu? Lanjut. Sedangkan toharo menurut istilah, apa itu istilah itu? Kalau menurut bahasa, karena itu pengertiannya secara umum. Kalau istilah, pengertiannya lebih terperinci. Itu perbedaannya. Secara istilah, toharo adalah, ini pengertian yang lebih terperinci, membersihkan diri. Apa yang bersihkan? Dari hadas dan nanti kita pelajari sudah apa itu hadas. Ya, apa itu najis? Toharo adalah membersihkan diri dari hadas dan najis agar dapat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti pemahaman lainnya, kalau tidak bersih diri dari hadas dan najis, tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu pemahamannya. Sikit kuat. Supaya kita bisa melaksanakan ibadah, kita harus membersihkan diri dari hadas dan najis. Yang ketiga, toharo merupakan syarat sah ibadah. Toharo merupakan syarat sah. Berarti kalau tidak toharo, ibadah tidak sah. Seperti salat. Membaca dan kalau itu menunjukkan apa tujuan daripada toharo? Menjadi syarat sah ibadah. Itu tujuan toharo itu. Kenapa kita harus bersuci sebelum beribadah? Agar ibadah kita sah. Sebab syarat menjadi syarat sah. Maka tidak sah ibadah kalau tidak toharo. Kalau tidak
bersuci. Apa saja ibadahnya? Contoh sholat. Kemudian tapi nanti di saat kita evaluasi apa menjadi syarat sah ibadah? Jawabannya toha atau bersuci. Ya, apa menjadi syarat sah ibadah? Toha atau bersuci. Ibadah apa saja yang syaratnya bersuci? Salat membaca Quran dan at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ada mengatakan ini hadis, ada mengatakan pendapat ulama. Yang jelas itu kata-kata yang sangat bermanfaat. At-tahuru satrul iman. Coba at-tahuru terima kasih. Yang lain? Yang lain? Masih? Jangan malu nak. Kalau malu nanti kita nak ambil ke orang lain. Yang tak boleh itu memalukan. Malu itu tidak boleh. Yang tidak boleh memalu. Lanjut atau ada pertanyaan? Lanjut. Jadi ini catat ya, macam-macam toharo, macam-macam atau pembahagian toharo. Toharo itu terbagi dua. Yang pertama toharo dari hadas, yang kedua bersuci dari hadas, bersuci dari apa toharo, kemudian apa yang toharo. Sekarang berbahas macam-macam toharo. Bisa kita ulang. Toharo artinya mensucikan diri dari tujuan toharo agar ibadah kita sah diterima Allah. Macam-macam toharo dua. Toharo dari atas. Lanjut, ada pertanyaan? Ya, 20 menit. 20 menit dah. Toharo dari hadas. Ya, toharo dari sering keluar soal dalam ujian mempertanyakan surat. Dari ini terdapat dalam surat keseluruhan itu. Nah, ini dalil. Dalil itu artinya dasar hukum ayat Al-Quran atau hadis. Dalil. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Sesungguhnya Allah
najis. Yang tadi toharoh dari atas, yang sekarang disebut toharoh tadi terbagi dua. Toharoh dengan atas, toharoh dengan najis. Toharoh dari najis. Najis adalah sesuatu yang dianggap kotor. Sesuatu yang dianggap menurut syariat Islam yang menghalangi berarti kalau kita bernajis soal ibadah tidak sah. Cara mensucikan najis ringan atau muhab apa, najis sedang atau najis berat atau berarti najis terbagi pertama najis muhammad, yang kedua muka wasito, yang ketiga kalau bahasa kitanya najis ringan, najis besar atau najis berat, itu macam-macam najis wajib dihilangkan sebelum beribadah agar ibadah kita tidak terhalang oleh karenanya. Dan paham? Tadi telah kita bahas yang pertama tadi taharah. Babnya taharah. Kemudian penelitian, sudah kan? Kemudian macam-macam. Itu tadi kan? Macam-macam taharah. Ada hadas, ada najis. Hadas tadi bagi dua, kecil, besar. Sekarang najis. Najis terbagi tiga. Najis kecil, pertengahan, dan besar. Hadas kecil dihilangkan dengan berwudu. Hadas besar dihilangkan dengan mandi. Ini kan namanya khulasan atau kisah atau kesimpulan. Macam-macam air untuk taharah. Nah, itu kan namanya alat untuk bersuci. Ini namanya alat bersuci. Ini yang kita bahas lagi, alat untuk apa saja alat. Jadi bila diumumkan dan sampaikan sesuatu itu pakai apa? Macam-macam air untuk taharah atau macam-macam air untuk bersuci. Air yang suci dan mensucikan. Nah, air yang suci lagi mensucikan atau disebut air mutlak. Air yang suci lagi mensucikan disebut juga dengan air mutlak. Kalau bahasa Arabnya air mutlak. Bentar. Dan kembalikan. Macam yang pertama air itu pembagian air yang pertama air yang suci lagi atau disebut tahur. Air yang suci yaitu air yang masih murni boleh digunakan untuk bersuci belum bercampur. Dan dalam contohnya makanya aqua itu boleh turun. Kalau dalam kita berjalan di dalam perjalanan, tidak ada sholat, tidak ada masjid, waktu sholat sudah masuk, kita mau sholat ada aqua. Kalau ada aqua boleh dijadikan untuk berwudu
Sebab apa itu air mata, air pegunungan. Ini namanya air tahur, air yang suci dan bersuci, air yang masih murni, baru bercampur. Yang kedua, air suci, tapi tidak Tohirun ghairu mutahhar. Itu bahasa Arabnya. Tohirun ghairu mutahhar. Dia suci, tapi tidak boleh dijadikan untuk bersuci. Tidak boleh untuk berwudu, tidak boleh untuk mandi junub. Itu suci, bersih. Karena air itu adalah bercampur. Air yang sudah berubah karena bercampur sesuatu yang suci. Air suci karena tercampur oleh sesuatu yang suci dan banyak. Contoh FT itu kan namanya air putih kan, dicampur dengan teh berubah. Apalagi dicampur dengan warnanya berubah, rasanya pun berubah. Maka air teh tidak boleh dijadikan untuk berwudu. Diminum boleh, kena bersih, kena sup. Kemudian air bunga, ada campuran bunga. Itu kalau orang makan, kemudian itu bawa bunga dikasih air untuk beri berkah, disiramkan di atas berair. Itu tidak boleh berwudu karena adalah bercampur. Kemudian air sabun, kalau orang meninggal itu sabun itu dikucek dan dicampurkan dengan air dimandikan untuk orang yang telah meninggal. Namanya sabun. Untuk mandi mengangkat hadas boleh, untuk berwudu nanti pun setelah pakai air bersabun itu, mandi itu kembali suci dengan yang bersih. Itu hanya alat sebelum dipakai bersih. Namanya air suci, tidak mensuci. Yang ketiga, air najis. Air yang terkena najis dan berubah bau, mungkin asam, busuk, rasa, atau warna. Contoh air yang tercampur kotoran, tercampur atau air kencing, itu najis. Karena berubah warna, berubah bau. Atau air yang bercampur dengan bangkai. Contoh, ada air dalam baskom, tanpa kita sadari masuklah bangkai ke dalam. Sehingga warnanya berubah, namanya air bernajis. Jadi secara pembagian air atau macam-macam air terbagi. Yang pertama suci, yang kedua suci tidak, yang ketiga tidak. Air benar? Latihan dan evaluasi. Ada 5 pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan tohara? Sebutkan dua macam hadas. Bagaimana cara mensucikan najis? Ustaz kasih waktu, silakan diisi di kertas selembar. Kasih nama, kumpulkan. Nanti kita koreksi. Ya. Ini kesimpulan. Ya. Tohara adalah upaya membersihkan diri dari hadas dan najis agar ibadah kita diterima Allah SWT. Tulis kesimpulan. Kebersihan merupakan sebagian dari iman, sehingga seluruh muslim harus senantiasa menjaga kesucian diri, pakaian terlepas dari iman. Ini kesimpulan kita siang ini. Ya. Jadi terima kasih atas kesempatan kita semua dan terima kasih atas semangat
dari kita semua. Sebelum kami tutup, Ustaz bacakan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika